Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nurista'in walawuladin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta bisa bertatap muka di via Zoom pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jika tarajana samina julumatin anwar. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang berjumlah 6 orang akan mempresentasikan mata kuliah psikologi dengan yang berjudul teori learning sosial. Ya, teori learning sosial. Konsep dari teori ini menetapkan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menundura orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan atau contoh model. Seseorang belajar dari apa yang ia baca, dengar, dan dilihat dan lingkungannya. Ya, slide selanjutnya akan Rimaya. Waktu dan tempat kami silakan. Baik. Albert Bandura. Tokohnya itu Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang tokoh yang mencetuskan teori sosial learning. Beliau lahir pada tahun 1925 di Kanada. Salah satu penelitiannya yang terkenal dan menjadi dasar teori ini adalah Bobodol eksperimen, yaitu percobaan yang dilakukan oleh Albert Bandura, Dorothy Ross, dan Sheila A. Ross. Eksperimen tersebut dilaksanakan pada tahun 1961 dan 1963 bertujuan mengamati perilaku imitasi pada anak-anak terhadap perilaku agresif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfa. Baik, selanjutnya Bobodol eksperimen. Desain eksperimen ini dilakukan dengan cara membawa seorang anak dan seorang model dalam sebuah ruangan eksperimen. Si anak ditempatkan di sebuah meja kecil dan diberikan permainan yang menarik. Model diminta berada di sudut lain ruangan yang telah terdapat beberapa peralatan seperti palu, boneka bobo, dan mainan rakitan. Subjek dan model dibiarkan berdua dalam ruangan dalam kurun waktu 10 menit. Selanjutnya, model akan mulai menunjukkan perilaku agresif seperti meninju, mendudukinya, membanting, memukul dengan palu, dan menabrak boneka bobo tersebut. Selain itu, model juga mengucapkan ucapan agresif seperti pukul dia di hidung, banting dia, lemparkan ke udara, tendang dia, dan sebagainya. Setelah itu, subjek dibiarkan bermain dalam ruangan tersebut. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa anak yang terpapar atau diperlihatkan perilaku agresif dari model memberikan respon tindakan yang agresif pula seperti yang model lakukan. Subjek yang diperlihatkan perilaku agresif akan bertindak lebih agresif dibandingkan dengan subjek yang tidak diperlihatkan. Tindakan agresif yang ditiru oleh subjek yakni fisik dan juga verbal. Selanjutnya. Berikut ini video eksperimen dari Albert Bandura. Langsung dicepetin yang agak-agak ke sananya.
Nah, itu coba dapat kita lihat bersama itu kan seperti yang dijelaskan tadi ya, itu model sedang memperagakan dalam satu ruangan itu. Terus ditiru sama si anak kecil itu. Ada berapa orang daftar? Banyak banget sih. Udah berkurang, oke. Udah berkurang kan? Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai kekurangan dan kelebihannya. Akan melanjutkan untuk selanjutnya, yaitu kelebihan teori social learning. Menurut Albert Bandura, teori belajar sosial ini memiliki kelebihan, yakni yang pertama yaitu lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Menurut Bandura, tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus, melainkan juga akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antar manusia, artinya antar sesama manusia itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi kesenjangan di antaranya. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan yang lebih kepada manusia untuk saling berinteraksi. Artinya dalam kehidupan bersama, seorang manusia saling bertukar informasi dan pikiran dengan sesamanya. Karena dengan berinteraksi dapat dipastikan akan mampu mengubah cara pandang dan cara pikir manusia sebagai bagian dari proses pembelajaran seseorang. Dan yang terakhir yaitu seseorang mampu mengenal lingkungannya, di mana akan ada pengalaman dan pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil interaksi yang dilakukan. Mungkin itu saja. Kekurangannya akan dilanjutkan oleh Saudari Nuha Lutfiah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kekurangan teori social learning. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik atau tingkah laku. Karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini. Juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Selanjutnya teori social learning dalam perspektif Islam akan dibacakan oleh Muhammad Rizky. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang social learning dalam perspektif Islam.
Menurut teori Albert Bandura, sebagian besar dari yang dipelajari oleh manusia itu terjadi melalui peniruan atau imitation, dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Dalam perspektif Islam, manusia memang dianjurkan untuk berperilaku baik agar dicontoh baik pula oleh orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk menjadi nabi dan rasul, sekaligus menjadi uswatun hasanah, yakni suri tauladan yang baik bagi umatnya. Bagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa individu harus menjadi contoh yang baik, sedangkan dalam teori Bandura, individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru tersebut sebagai perilaku model atau perilaku mencontoh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menjelaskan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.